Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neneng Misnawati. Saya berasal dari JP3M Pondok Pesantren Salafiyah Syifaul Janan dari Desa Air Satan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat pemirsa sekalian, dewan juri dan para komentator yang dimuliakan oleh Allah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja kepada Allah yang Maha Kuasa. Puji kepada Allah yang Maha Suci. Syukur kepada Allah yang Maha Ghafur, yang telah memberi kita nikmat umur. Tapi awas hadirin, kita diberi umur panjang, jangan dihambur-hambur, karena kita bisa tergolong umat yang kufur. Yuk, lebih baik kita bersyukur dengan bersolawat kepada Nabi yang berbudi luhur dan kepada sahabat-sahabatnya yang jujur, sehingga menjadikan kita umat Islam, umat yang masyhur dan makmur. Alhamdulillah. Kedua kalinya, solawat ma'assalam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi pencerah zaman, pembawa kebenaran. Beliau merupakan sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitah Habibullah, putra Abdullah, buah hati Aminah. Tak lain dan tak bukan Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perkenankanlah pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan sebuah tausiah dengan judul Membangun Generasi Qur'ani untuk Kejayaan Indonesia. Indonesia adalah negara yang berkembang. Sudah pasti Indonesia memerlukan penerus bangsa yang didasari dengan iman dan takwa. Lalu caranya bagaimana agar Indonesia memiliki penerus bangsa yang beriman dan bertakwa? Salah satu caranya adalah dengan menjadikan generasi muda kita menjadi generasi Qur'ani. Berbicara tentang membangun generasi, maka kita ingat firman Allah dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullah hawal yaqulu qaulan syadida. Dan hendaklah takut orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraan mereka, maka hendaklah kita bertakwa kepada Allah dan hendaklah kita mengucapkan perkataan yang benar. Menurut Imam Jalaluddin Asyuyuti, ayat ini memberi perintah kepada para pemimpin bangsa, orang tua, jangan sampai meninggalkan iman dan fisiknya lemah, otaknya payah, serta akhlaknya sayyi'ah. Hal ini senada dari ungkapan almarhum Bapak Profesor Dr. Insinyur B.J. Habibie. Beliau pernah mengatakan setidaknya ada 5 kelemahan yang harus dihindari oleh para generasi muda kita. Yang pertama, lemah fisik. Yang kedua, lemah harta. Yang ketiga, lemah ilmu. Yang keempat, lemah semangat hidup. Dan yang kelima, lemah akhlak. Ingatlah wahai saudaraku, inna fi yadi subban amroh ummah wa fi aqdamihim hayataha. Sesungguhnya di tangan para pemudalah nasib suatu bangsa. Wa fi aqdamihim hayataha. Dan terletak pada derap kaki merekalah hidupnya suatu bangsa. Hal ini mengandung pengertian bahwa jika pemuda-pemudinya sehat, negara akan kuat. Jika pemuda-pemudinya berilmu, negara akan maju. Jika pemuda-pemudinya beriman, negara akan aman. Dan jika pemuda-pemudinya bertakwa, insya Allah negara akan jaya. Amin Allahumma amin. Lalu bagaimana cara kita menanamkan cinta Quran terhadap anak? Nah, di sini saya akan memberikan 4 cara agar anak mencintai Al-Quran. Yang pertama, tanamkan Al-Quran sejak dini. Yang kedua, pantau perkembangan bacaan Quran anak. Yang ketiga, sabar
Dan yang keempat, berikan contoh praktek terhadap anak. Yang pertama, tanamkan Al-Quran sejak dini. Caranya bagaimana? Sejak bayi ataupun dalam kandungan, baik ayah ataupun ibu, kenalkanlah anak dengan Al-Quran. Sering-seringlah baca Quran, sering-sering baca surah Maryam ataupun surah Yusuf. Agar apa? Agar kelak anak memiliki akhlak yang baik seperti Siti Maryam dan Nabi Yusuf. Apa akhlak yang baik Siti Maryam dan Nabi Yusuf? Siti Maryam adalah wanita yang sangat soleha. Saking sayangnya Allah terhadap beliau melahirkan anak yang dikenal tanpa bersentuhan dengan laki-laki. Contoh akhlak yang baik Nabi Yusuf, pemuda tampan yang diajak berzina tapi beliau menolak. Masya Allah. Yang kedua, pantau perkembangan bacaan Quran anak. Caranya bagaimana? Antarkan anak ke taman TPA ataupun pondok pesantren. Orang tua jangan pernah menyalahkan anak kalau anak tidak pernah atau tidak mengenal dengan Quran dan tidak bisa membaca Quran. Karena ada sebuah hadis, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya seseorang dia yang mau mempelajari Al-Quran dan yang mau mengamalkannya. Yang ketiga, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Bagaimana cara menghadapi anak yang sulit dalam membaca Al-Quran? Sabar, Bu. Coba kita tanya permisa yang ada di rumah. Sabar nggak dalam menghadapi anaknya? Insya Allah dan mudah-mudahan kita semua sabar nanti jika menghadapi anak-anak kita. Sabar dalam artian apa? Sabar dalam mendidik anak yang sulit, doakan anak. Insya Allah dipermudah oleh Allah. Dan yang keempat, berikan contoh praktek terhadap anak. Ini poin yang paling penting pemirsa. Orang tua jangan hanya memerintah. Berikan contoh praktek itu lebih penting. Ajak anak tadarusan. Apalagi ini di bulan suci Ramadan, kumpul bareng keluarga. Jika dalam satu keluarga mencintai Al-Quran, insya Allah akan timbul akhlak dalam keluarga itu. RT, kecamatan, bahkan sampai negara. Marilah kita di sini kita bangkitkan yang dulu Indonesia dikenal sebagai tak ijo royo-royo, tak semonggoh kemanten anyar. Kalau bahasa Inggrisnya the big of the country. Kalau bahasa Arabnya baldatun thayyibatun warofun ghafur. Artinya apa? Indonesia itu indah, hijau seperti padi yang subur. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Usikum wa nafsihi bin taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.